Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi ke barisan dan deret geometri. Nah, adapun tujuan pembelajaran kalian hari ini, yang pertama, kalian dapat menentukan banyak suku ke N dari barisan geometri dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menentukan jumlah N suku pertama dari suatu deret geometri dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan permasalahan konseptual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri dengan tepat. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Nah, di sini ada barisan geometri. Contoh dari barisan geometri di sini ada 2, 4, 8, 16. Nah, waktu kemarin untuk aritmatika kita menggunakan beda B. Nah, untuk di geometri di sini kita menggunakan R atau rasio. Ya, nama lain dari R itu adalah rasio. Cara mencari R itu adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama. Nah, untuk rumus umum mencari suku ke N dari barisan geometri itu adalah U1 dikali dengan R rasio berpangkat N-1. Jadi, bedanya aritmatika dengan geometri, diingat ya, aritmatika menggunakan beda, sedangkan di geometri menggunakan rasio. Perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini ada contoh soal nomor 1. Ada barisan bilangan 3, 6, 12 sampai dengan 768. Nah, kalian disuruh menentukan banyak suku dalam barisan tersebut. Perhatikan pembahasannya. Kita tulis dulu rumusnya ya. UN sama dengan U1 dikali R berpangkat N-1. Nah, kita cari rasionya karena di sini memerlukan rasio ya. Rasionya berarti U2 dibagi dengan U1. Itu hasilnya 2. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, kemudian kita tuliskan UN atau suku ke N, suku paling belakang itu adalah 768. Jadi di sini sama dengan U1-nya di sini adalah 3, berarti 3 dikali rasionya 2, berarti 3 kali 2 berpangkat N-1. Jadi kita akan mencari N-nya ini berapa. Jadi selanjutnya 768 sama-sama kita bagi 3 dulu biar sedikit menghitung. Bagi 3 ini hasilnya adalah 256. Sama dengan 2 berpangkat N dikali dengan, nah ini ada -1 ya, itu berarti kita pecah menjadi 2 berpangkat -1. Diingat aturan eksponen waktu kalian kelas 10 ya. Jadi 2 berpangkat N dikurangi 1 bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. 2 berpangkat N dikali dengan 2 berpangkat -1. Nah, kemudian 256 ini sama dengan 2 berpangkat N dibagi dengan, nah karena di sini pangkatnya min, kita bawa ke bawah biar jadi positif. Jadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita kalikan 256 dengan 2. Itu menjadi 512 sama dengan 2 berpangkat N. Nah, sekarang di sini ada bilangan pokoknya 2. Berarti yang di sebelah kiri harus kita jadikan bilangan pokok 2. Jadi 512 itu adalah 2 berpangkat 9 sama dengan 2 berpangkat N. Jadi otomatis si N itu adalah 9. Nah, untuk contoh soal nomor 2, di sini diketahui suku pertama dan suku kelima barisan geometri berturut-turut adalah 5 dan 80. Kalian disuruh menentukan suku ke-9 dari barisan tersebut. Perhatikan pembahasannya. Kita masukkan saja U5 itu sama dengan U1 dikali R berpangkat 5 dikurangi 1. Kita memakai itu ya. Nah, sekarang yang diketahui U5-nya 80. Masukkan di sini 80 sama dengan U1-nya 5, jadi masukkan dikali dengan R berpangkat 5 kurang 1 itu 4 ya. Jadi ini kita bagi dulu 80 dengan 5-nya, 80 bagi 5 itu 16 ya. Jadi 16 sama dengan R berpangkat 4. Nah, kita rubah 16 ini menjadi 2 berpangkat 4 sama dengan R berpangkat 4. Jadi rasionya itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya ke pertanyaan U9 berapa? Jadi tinggal kita masukkan U9 sama dengan 5 dikali 2 berpangkat 9 dikurangi 1 ya, N-1. Ini N-nya 9. Jadi 5 dikali 2 berpangkat 8. Nah, ini dikerjakan dulu ya, jangan mengali dengan 2 dulu. Jadi 2 pangkat 8-nya kita cari dulu, hasilnya 256, baru kemudian kita kali dengan 5. Jadi hasilnya
1280. Jadi U9 itu adalah 1280. Nah, selanjutnya di sini ada deret geometri. Contohnya ada 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah dan seterusnya. Nah, untuk rumus jumlah suku ke N di sini ada 2 ya, tergantung R-nya nanti. Kalau R-nya kurang dari 1, kalian gunakan rumus yang ini. U1 dikali dalam kurung 1 dikurangi R berpangkat N dibagi dengan 1 min R. Jika R-nya kurang dari 1 atau lebih kecil dari 1. Nah, jika R-nya lebih besar dari 1, kalian gunakan rumus yang ini. Sn sama dengan U1 dikali dalam kurung R berpangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Nah, selanjutnya ada deret geometri tak hingga. Nah, ada namanya deret geometri tak hingga divergen, yaitu nilai dari bilangan semakin besar. Semakin ke kanan semakin besar dia. Untuk yang konvergen, nilai bilangan semakin kecil. Semakin ke kanan semakin kecil. Nah, untuk rumus jumlah suku ke N dari deret geometri tak hingga, di sini S tak hingga itu sama dengan U1 dibagi dengan 1 dikurangi R. Perhatikan contoh soal nomor 3. Seorang anak diminta mengisi kelereng pada 5 kotak berlabel A, B, C, D, E mengikuti aturan baris geometri. Jika kotak B diisi kelereng sebanyak 12 dan kotak E sebanyak 96, tentukan jumlah seluruh kelereng pada 5 kotak tersebut. Perhatikan pembahasannya. Jadi kita pertama cari rasio dulu ya. Berarti U5 dibagi dengan U2. Di sini adalah R pangkat 4 dibagi dengan R pangkat 1 itu sama dengan 96 dibagi dengan 12. Jadi ingat aturan eksponen, jika bilangan pokok sama berarti kalau dibagi pangkat dikurang ya, berarti 4 dikurangi 1 itu pangkatnya jadi 3. Kemudian 96 dibagi 12 itu hasilnya 8. Jadi R pangkat 3 sama dengan 8 ini kita rubah ya. 8 itu adalah 2 berpangkat 3. Jadi otomatis si R itu adalah 2. Nah, selanjutnya kita mencari U1-nya, suku pertamanya berapa? Nah, jadi di sini kita yang diketahui kotak B ya, anggap aja kotak B itu U2. Berarti U2 sama dengan U1 dikali R berpangkat 1. Karena rumusnya N-1 ya, 2 kurangi 1 itu 1. Jadi 12 sama dengan U1 dikali 2. Kemudian ini kita bagi, 12-nya bagi 2, dapatnya 6. Berarti U1-nya sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus Sn, yang mana kita pakai. Nah, karena R-nya lebih besar dari 1, maka kita pakai rumus yang ini ya. Jadi Sn sama dengan U1 dikali dalam kurung R berpangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Jadi kita tinggal masukkan S5 sama dengan 6 dikali dalam kurung 2 berpangkat 5 kurangi 1, kemudian dibagi dengan 2 kurang 1. Jadi 6 dikali dalam kurung, ini selesaikan dulu, 2 pangkat 5 itu adalah 32, kemudian dikurangi 1. Di sini pernya karena 2 kurang 1 jadi 1 ya, jadi nggak usah ditulis lagi. Jadi tinggal 32 kurangi 1 itu 31. Jadi 6 dikali 31 itu hasilnya 186. Perhatikan contoh soal nomor 4. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 meter dan memantul kembali dengan ketinggiannya 3/5 kali tinggi semula. Nah, tentukan panjang lintasan bola sampai berhenti. Nah, lintasan bola ini memiliki pantulan ke bawah, kemudian ke atas ya. Dia dilempar ke bawah, menurun, panjang lintasan yang menurun, kemudian memantul berarti panjang lintasan yang naik ya. Turun lalu naik, mantul, turun, naik ya. Jadi kita pertama harus cari lintasan bola yang turun dulu. Jadi U1-nya sama dengan 4, pertama kali dilempar dengan ketinggian 4 meter. Kemudian rasionya 3/5. Jadi kita masukkan deret geometri tak hingga. Jadi 4 dibagi dengan 1 dikurangi 3/5. Nah, di sini 4 dibagi dengan ini, kerjakan mengurangkan pecahan. Berarti ini menjadi satunya 5/5. 5/5 dikurangi 3/5 itu hasilnya 2/5. Jadi 4 dibagi 2/5. Diingat kembali, membagi dengan pecahan itu kita rubah menjadi perkalian dengan syarat pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Jadi 4 dibagi dengan 2/5 itu sama dengan 4 dikali 5/2. Jadi
4 dikali 5/2 itu hasilnya adalah 10. Selanjutnya kita akan mencari panjang lintasan bola yang naik. Nah, selanjutnya untuk panjang lintasan bola naik atau setelah memantul, dia U1-nya bukan lagi 4, melainkan 4 dikali dengan 3/5. U1-nya di sini 12/5. Kemudian R-nya tetap ya, rasionya 3/5. Dimasukkan ke dalam rumus. Jadi 12/5 dibagi dengan 1 dikurangi 3/5. 12/5 dibagi dengan 2/5. Nah, aturan membagi dengan pecahan, diingat lagi. 12/5 berarti dikali dengan 5/2, itu sama dengan 6. Nah, jadi panjang lintasan seluruhnya itu adalah 10 meter ditambah 6 meter menjadi 16 meter. Nah, sekian dulu untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan selamat belajar.